Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf untuk kemaslahatan umat, Badan Wakaf Indonesia atau BWI berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang dilakukan Ketua BWI Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nuh dan Ketua Basnas Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad. Melalui sinergi dengan Basnas, BWI berkomitmen untuk mendukung Basnas dalam meningkatkan layanan transaksi ziswaf dan melalui layanan elektronik secara aman, nyaman, mudah, dan jangkauan yang luas. Akan banyak hal yang bisa dilakukan karena dua kekuatan ini tidak bisa dipisahkan antara wakaf dengan zakat, infak, dan sedekah itu. Dan tidak hanya antara Basnas dengan BWI saja, tapi harapan saya seluruh filantropi Islam, penggerak filantropi Islam juga bisa bekerjasama untuk merealisasikan sebuah peradaban yang hebat di masa yang akan datang, khususnya untuk umat Islam. Dan dalam waktu dekat ini bisa bersama-sama mengentaskan kemiskinan, terutama sekali menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sehingga apa yang dilakukan oleh Basnas dengan BWI ini akan menandai suatu kemajuan bersama bagi umat Islam untuk mengatasi beberapa hal tadi yang kami sampaikan, mengatasi kemiskinan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi filosofinya sekarang itu sudah bergeser. Yang tadinya itu musabaqah, kompetisi, bergeser ke muawanah, sinergi. Sehingga dari ini tadi itu adalah pembuktian bahwa Basnas dan BWI bersinergi. Nah, untuk bisa bersinergi itu harus ada proyek real. Ya, karena sinergi itu tidak bisa diawang-awang. Perlu pembuktian, perlu lapangan real. Alhamdulillah, insya Allah dengan aset-aset wakaf berupa tanah dan zakat itu berupa harta zakatnya itu berupa uang rata-rata, ya, maka dari situlah kita bisa sinergikan agar aset-aset wakaf tadi bisa lebih produktif. Nah, untuk bisa produktif itu perlu ada yang membangun. Nah, dengan kerjasama antara Basnas dan BWI, aset wakaf yang tadinya produktivitasnya itu rendah, sekarang kita harapkan produktivitasnya naik. Misalkan aja yang insya Allah dan mudah-mudahan bisa segera terrealisir, yaitu tanah wakaf yang ada di MAJT di Jawa Tengah. Dia sudah menyiapkan desain rumah sakitnya dan seterusnya. Oleh karena itu hari ini tadi itu kita ingin declare bahwa itulah salah satu proyek untuk kick off, ya, awal sinergi antara Basnas dan BWI. Nanti insya Allah akan ada proyek lagi. Dengan demikian manfaat yang bisa dirasakan oleh mauquf alaih kalau di dunia perwakafan ataupun penerima manfaat di dunia perzakatan itu akan semakin besar. Tidak hanya itu, tapi ini sebagian dari bangsa dan negara. Badan Amil Zakat Nasional Basnas melakukan sosialisasi pembentukan unit pengumpul zakat atau UPZ di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka mendorong penguatan gerakan cinta zakat di kementerian atau lembaga pemerintah. Sosialisasi tersebut disampaikan pada audiensi pembentukan UPZ di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dihadiri oleh Wakil Ketua Basnas RI Muhammad Mahdum dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani. Audiensi ini bertujuan agar dapat terbentuknya UPZ untuk memberikan layanan kemudahan berzakat kepada seluruh pegawai muslim di lingkungan Dirjen Bea Cukai di seluruh Indonesia. Poin yang kita sampaikan adalah UPZ yang sudah ada itu direvitalisasi, diperkuat lagi, sehingga diharapkan seluruh pegawai ASN yang di bawah Bea Cukai ini bisa berzakat ke Basnas. Yang kedua kita sampaikan, dalam penyaluran zakat yang diambil dari Bea Cukai oleh Basnas ini, pengelolaannya, penyalurannya itu bisa melibatkan
bea cukai sendiri, karena UPZ itu kan 70% bisa ikut menyalurkan. Harapannya ini menjadi pilot project di Kemenkyu, sehingga bea cukai ini harapan kami adalah seluruh pegawai bea cukai itu zakatnya lewat Basnas. Dan harapan kedua semoga diikuti oleh Direktorat Eselon 1 lain di Kementerian Keuangan, gitu kira-kira. Satu sisi ini mungkin memang kewajiban kita sebagai umat muslim ya, bahwa zakat itu adalah salah satu kewajiban kita, itu satu. Nah yang kedua, dari sisi lain pemerintah juga sangat mendukung, makanya komitmen dari Presiden, dari para menteri untuk bisa mengingatkan kita semua membayar zakat itu menjadi sangat penting ya. Dan kami mengikuti setiap tahun Presiden secara konsisten bersama Basnas itu mempropos untuk mengingatkan kita semua memenuhi kewajiban zakat kita setiap tahun. Nah tentunya di sini teman-teman dari Basnas terus melakukan sosialisasi, koordinasi, dan edukasi kepada para stakeholder untuk bisa ikut kontribusi dan bisa menyalurkan zakat, salah satunya melalui Basnas. Dan kita yakin bahwa ini memang hal yang sangat baik, kita sangat mendukung dan kita akan bisa lakukan kewajiban ini sambil Basnas tentunya juga akan memperkuat manajemen mengenai pengelolaan zakat untuk kepentingan masyarakat pada umumnya dan anak umat muslim pada khususnya. Mungkin itu kami sampaikan. Assalamualaikum, hai saya Zaskia Meka nih buat seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai lupa kita bersihkan harta kita dengan berzakat. Dan kalau bingung pengen nyalurin zakat kemana sih? Basnas saja, salah satu lembaga terpercaya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH menyalurkan dana kemaslahatan sebesar Rp5.289.498 kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk pembangunan Wisma Khodimal Ummah MUI, tahap lanjutan melalui mitra kemaslahatan Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Secara simbolis SK pelaksanaan diserahkan oleh Kepala BPKH Anggito Abimanyu kepada Ketua Basnas Republik Indonesia Nur Ahmad dan disaksikan oleh Wakil Menteri Agama Dr. Andes Haji Zainud Tauhid Saadi serta Ketua MUI Kiai Haji Miftahul Akhyar. Jadi bantuan kemaslahatan ini diambil ya dari hasil optimalisasi dana DAU yang sekarang nilainya sekitar 3,7 triliun ya, yang setiap tahun memberikan keuntungan sekitar 200 miliar ya. 200 miliar itu tidak semuanya dipergunakan ya, yang dialokasikan kira-kira sekitar 80-90% ya. Kalau untuk tahun ini adalah 194 miliar ya. Jadi ada 6 klaster dari program kemaslahatan. Pertama adalah peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, kemudian pemberdayaan ekonomi umat, sarana prasarana ibadah dan sosial keagamaan ya. Antara BPKH sama Basnas yang dipercaya untuk menyalurkan sebuah sumbangan, sebuah bantuan finansial pada khususnya untuk pembangunan gedung MUI yang tadi sudah banyak kita bicarakan. Ini sebuah tasarruf yang bermanfaat sekali, tasarruf yang mencapai sasaran. Mereka percaya pada MUI dan MUI pun bisa dipercaya. Saya yakin MUI ini adalah kader-kader yang muktaman yang bisa dipercaya. Sangat pas kalau kepercayaan itu diserahkan pada MUI oleh Basnas yang kerjasama dengan BPKH. Badan Amil Zakat Nasional Basnas meraih 2 penghargaan pada kategori Global Good Governance atau 3G Humanitarian Award dan 3G SDGs Champion Award 2021. Penghargaan ini merupakan sebuah penghargaan berskala internasional dan diselenggarakan langsung dari London melalui kanal Facebook dan YouTube Cambridge IFA.
Pada kategori 3G Humanitarian Award 2021, Basnas memenangkan penghargaan kemanusiaan melalui kanal program-program yang berupaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu, serta telah menginspirasi orang lain dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk kategori 3G SDGs Champion Award 2021, Basnas memenangkan kategori Sustainable Development Goals atau SDGs untuk berbagai prestasi yang ditorehkan dalam keberhasilan tujuan pembangunan global yang berkelanjutan.